Tim dokter forensik sampaikan penemuan dan penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers gabungan yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Adapun penyebab kematian satu keluarga di Kalideres berkaitan dengan temuan otopsi dan penelitian terhadap jenazah. Penyebab kematian disampaikan oleh dua dokter forensik, yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiarto dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Dr. Asri M. Pralepda dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami dari Kedokteran Forensik dan Medico Legal, saya Ade Firmansyah dari RSCM FKUI serta teman-teman sejawat Kedokteran Forensik dan Medico Legal dari Rumah Sakit Polri Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, kami bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pendalaman berulang-ulang untuk memastikan bahwa apa yang kita temukan benar-benar ilmiah dan akurat. Karena kita lihat di sini bahwa pemeriksaan terhadap jenazah itu tidak saja bisa sendiri. Tentunya terus membutuhkan data, informasi, fakta, temuan yang ada di TKP atau tempat kejadian perkara sehingga kita bisa menjelaskan, merangkan secara ilmiah kenapa sebuah jenazah yang kita temukan tersebut dari keempat ini memiliki gambaran tingkat pembusukan yang berbeda-beda. Serta kita juga tentu mendapatkan informasi-informasi dari keterangan saksi-saksi bahwa kapan mulainya adanya tanda-tanda yang bisa mengarah kepada kematian sehingga bisa menjelaskan timeline atau waktu kapan terjadinya kematian tersebut. Ini kita lakukan pemeriksaan secara mendalam, secara interkolaborasi dengan kedokteran forensik, dengan menggunakan pemeriksaan penunjang juga. Tidak hanya kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam, namun kita lakukan berikutnya kita dalami lagi, dan kita juga gunakan pemeriksaan dengan forensic light source, dengan cahaya, yaitu cahaya biru, cahaya merah, dan cahaya infrared. Karena pada kondisi jenazah yang sudah membusuk lanjut seperti ini, kita harus bisa menyaring dan mencari apakah ada petunjuk luka-luka, tanda-tanda kekerasan yang tidak tampak dari luar karena gambaran tubuh yang telah mengalami proses pembusukan tersebut. Ya, selanjutnya ini merupakan bentuk dari kerjasama antara tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan tim kedokteran forensik dari RSCM. Lebih dari 500 jam kita melakukan pemeriksaan kedokteran forensik ini. Ya, kita lakukan bersama-sama juga dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Kita lakukan dengan tim DNA, kita juga membutuhkan pemeriksaan dari toksikologi forensik, kemudian juga kita juga harus mengambil data juga dari psikologi forensik dan pemeriksaan penunjang lab mikroskopik yang disebut dengan histopatologi forensik. Seperti yang tadi Dr. Adi sudah sampaikan bahwa pemeriksaan kami itu dimulai dari pemeriksaan luar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau yang biasa kita kenal dengan otopsi. Yang kita menerima surat permintaan dari atau SPV dari Polsek Kalideres. Kami juga melakukan olah TKP aspek medis ke kediaman dan kami juga menerima arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan interkolaborasi profesi dan terus melakukan pendalaman-pendalaman atas temuan-temuan yang sudah kami temukan maupun yang sudah ditemukan oleh tim forensik RSCM. Yang terakhir kami juga melakukan rujukan terhadap lab terutama histopatologi forensik kepada RSCM supaya kami bisa melakukan analisa dan pendalaman sehingga kita berakhir dengan membuat kesimpulan tentang sebab matinya orang ini. Apa sih yang terjadi pada tubuh manusia apabila dia sudah meninggal? Kemudian bagaimana sampai terjadinya proses pembusukan pada tubuh manusia? Jadi setelah meninggal, tubuh manusia itu akan terjadi perubahan warna atau discolorization ya pada tubuh-tubuh. Kemudian terjadi juga kekakuan pada otot,
kemudian ada bloating pada tubuh jenazah akan mengembang gitu karena gas pembusukan. Kemudian juga ada cairan-cairan yang keluar dari lubang-lubang tubuh yang alami maupun luka-luka yang ada pada tubuh korban. Mikroorganisme dan belatung juga akan timbul pada jenazah yang sudah membusuk dan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, ya, yang dikenal di sini dengan fase pembusukan aktif yang kemudian berlanjut dengan pembusukan yang lanjut. Akhirnya tubuh jenazah akan berakhir dengan hilangnya jaringan lunak, jaringan lemak, jaringan otot itu akan menghilang, tersisa dengan jaringan kulit yang mengering dan jaringan tulang, ya, sehingga disebut dengan fase skeletonisasi. Hasil penyelidikan kami secara mendalam pada keempat jenazah ini, kita lihat setelah kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang tadi dengan forensic light source dan akhirnya pemeriksaan histopatologi forensik. Yang kami sangat bersyukur bahwa ternyata masih ada petunjuk terkait kelainan-kelainan pada organ yang akhirnya bisa mengarah kepada penyebab kematian. Di sini kita lihat pada Bapak Rudianto masih bisa kita temukan adanya gambaran perdarahan saluran cerna sekali dan juga adanya bukti-bukti yang diduga sebagai infeksi saluran cerna. Lalu pada Ibu Reni yang berusia 56 tahun juga kita karena adanya ditemukan tamoxifen, maka kita juga mencari efek serius dari tamoxifen itu yang terkait yang dapat mengakibatkan pengentalan darah yang dapat terjadi secara sistemik, namun kita tidak temukan adanya gambaran-gambaran efek serius tersebut baik di organ-organ seperti di jantung maupun di usus. Namun juga kita lihat bahwa tamoxifen ini adalah sebuah petunjuk pengobatan yang digunakan baik itu untuk mengobati kanker payudara ataupun memberi efek untuk pencegahan sakit kanker payudara. Maka kita periksa bagian payudara, jaringan payudaranya dan kita temukan adanya kelainan-kelainan susunan jaringan di payudara yang juga dapat mengarah pada kondisi keganasan ataupun benjolan-benjolan yang juga dapat berakibat fatal. Pada Bapak Budianto dan Ibu Dian yang dengan memiliki tingkat pembusukan yang lebih dini, lebih awal dibanding Ibu Reni dan dengan Pak Rudianto, maka kami masih didapatkan adanya petunjuk yang sangat jelas sehingga pada Bapak Budianto tanpa adanya gambaran serangan jantung baru maupun serangan jantung yang lama, serta jelas sekali adanya bukti adanya penyakit penebalan pembuluh nadi atau aterosklerosis bahkan pada di aorta hingga grade 3. Sedangkan pada Ibu Dian tampak sekali ada dari makroskopik yaitu pada saat otopsi dan pada saat kita lakukan pemeriksaan histopatologi forensik didapatkan bukti yang sangat jelas adanya radang paru yang menahun atau radang paru yang kronis. Di sini yang disebut sebagai pneumokoniosis serta juga adanya kavitas atau rongga di dalam paru yang juga dapat terjadi merupakan gambaran penyakit yang menahun yang biasanya kalau pada orang Indonesia kavitas-kavitas itu dapat terbentuk akibat penyakit-penyakit seperti misalnya TBC paru. Kalau kita lihat kemarin adanya pada Bapak Budianto dan Ibu Dian kita temukan adanya feses. Feses pun kemudian kita analisa. Di sini kalau saya dapat jelaskan bahwa ketika orang itu makan dan ketika berada di dalam rongga mulut selama 1-2 menit, kemudian makanan itu akan masuk ke lambung dan akan selesai atau keluar dari lambung setelah 6-8 jam. Masuk ke usus halus, jadi dalam kurun waktu 3-5 jam pasca kemakan, itu akan ketemu makan ada di usus halus untuk diserap. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam usus besar dalam kurun waktu 5 hingga 10 jam, dan akhirnya sisanya akan dibuang. Dalam normalnya manusia itu akan buang air besar dalam kurun waktu 1-3 hari. Jadi kalau misalnya dan pada jenazah ini kita temukan feses yang atau sisa makanan yang belum terbuang. Artinya paling lama 3 hari dari sejak makan terakhir maka yang bersangkutan meninggal dunia.
Dari hasil analisa feses yang kita periksakan di laboratorium di Rumah Sakit Bayangkara, kita temukan bahwa feses tersebut mengandung karbohidrat dan serat, yang berarti komposisi makanan yang masuk ke dalam tubuh almarhum adalah dapat bersumber dari sumber-sumber makanan seperti nasi, karena nasi adalah makanan pokok orang Indonesia, atau bisa juga dari roti, gandum, dan juga sayur-sayuran. Maka di sini setelah itu semua terjadi, maka kita bisa nyatakan bahwa yang bersangkutan atau almarhum Budianto dan almarhum Dian telah makan setidaknya 3 hari sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Akhirnya dari beberapa temuan medis yang kita temukan, kemudian digabungkan dari hasil laboratorium forensik di Puslapfor, kita mengambil kesimpulan ilmiah bahwa urutan kematian dari 4 jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Dan ditemukannya analisa feses, yaitu ditemukannya karbohidrat dan serat pada analisa feses pada Bapak Budianto dan Mbak Dian, itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Demikian dari kami, Bapak. Terima kasih.